Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Pada malam yang berbahagia ini berjumpa kembali dalam majelis ini sebagai seorang muslim dan muslimah yang dimudahkan Allah Jalla wa'ala untuk mempelajari ilmunya. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan juga untuk kehidupan kita kelak di akhirat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara sekalian, melanjutkan pembahasan tentang 4 masalah yang wajib diketahui. Pak, kitabnya mana? Kitab saya. Empat masalah yang wajib diketahui kemarin. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Wajib bagi setiap kita mengetahui 4 perkara. Al-ula, yang pertama, al-ilmu. Al-thaniya, yang kedua, al-amalu bih, mengamalkan ilmu. Yang ketiga, ad-da'watu ilaih, mendakwahkan ilmu. Yang keempat, as-sabru 'alal adafih, bersabar di dalam menghadapi gangguan. Jadi pertama ilmu, kedua amal, dakwah, kemudian sabar. Itulah tahapan-tahapannya.
Baik. Kemudian ilmu itu meliputi ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal Rasulullah atau mengenal nabinya, dan mengenal agama dengan dalil-dalil. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ilmu, yaitu yang pertama mengenal Allah. Ini sudah pada pertemuan sebelumnya. Insyaallah berikutnya yaitu mengenal nabinya. Ya Allah, kitab nangke ini golek metu. Yang kedua, ma'rifatu nabiyyihi. Ini keliru ya, bukan tak marbuto, itu mestinya hak itu. Nanti kita rubah. Atau kita rubah sekarang aja. Ma'rifatu nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam. Yang benar. Ma'rifatu nabiyyihi artinya mengenal nabinya. Yaitu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak berani nulis SAW, bahaya. Nanti pengertiannya bahaya, SAW. Yang umumnya orang kan SAW. Kalau bahasa Inggris SAW itu kan saw, melihat. Artinya melihat kata kerja lampau, saw. Baik. Mengenal nabinya. Yakni ma'rifatu rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ma'rifatu allati tastalzimu qabula ma jaa bihi minal huda wa dinil haq, yaitu mengenal dengan cara selalu menerima, bahkan wajib menerima apa yang datang beserta beliau dari petunjuk dan agama yang hak. Dua disebutkan, al-huda wa dinil haq. Karena Allah katakan kan, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Itu alasannya. Al-huda, petunjuk. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk, petunjuk siapa? Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Beliau membawa petunjuk dan membawa ad-dinul haq, itu agama yang hak, agama yang benar. Dan Islam itu bukan buatan Nabi Muhammad. Makanya Nabi hikmahnya dijadikan sebagai Nabiyul Ummiyu, Nabi yang buta huruf, supaya terbantahkan bahwa agama Islam itu bikinan Nabi Muhammad. Kalau agama ini adalah buatan Nabi Muhammad, maka ajarannya disebut dengan Muhammadenisme. Itu tidak terjadi. Karena isme itu ajaran. Ada ajaran Lenin disebut Leninisme. Ada ajarannya Karl Marx namanya Marxisme. Ya, ada ajarannya Taoisme. Bahkan ada ajarannya Soekarno, namanya apa? Soekarnoisme, atau yang disebut dengan Marhaen, gabungan antara apa itu? Komunis, agama, dan nasionalis. Itu ajaran bikinan manusia semua. Kalau Islam ini tidak layak disebut dengan Muhammadenisme, karena ini bukan bikinan Nabi Muhammad, bukan idenya, bukan karyanya. Tapi Nabi ini hanya membawa risalah, petunjuk dari siapa? Allah. Wa tasdiquhu fima akhbar. Setelah wajib menerima petunjuk dari beliau dan agama yang hak dari beliau, yakni membenarkan apa saja berita, khobar dari beliau, baik mustaqbala au as-sabiqah, baik yang akan datang maupun yang lalu, atau yang lalu maupun yang akan datang, harus dibenarkan. Tentang masa lalu dikabarkan bagaimana penciptaan langit dan bumi, bagaimana umat-umat terdahulu, bagaimana kisah-kisah nabi-nabi, para rasul, juga orang-orang soleh. Bagaimana kisah tentang Zulkarnain, Ashabul Kahfi, atau bahkan yang tidak tercantum di dalam Al-Quran, tapi dikisahkan oleh Nabi. Harus dibenarkan. Kalau selain dari Nabi, belum tentu benar. Bisa jadi dongeng. Mesti ada penambahan atau pengurangan. Demikian pula kabar yang akan datang tentang tanda-tanda kiamat. Bahkan tentang kiamat itu sendiri, tentang kehidupan sesudah mati, tentang kehidupan akhirat, itu harus dibenarkan. Itu konsekuensi dari mengenal nabinya. Sesudah itu, wa imtithali amrihi fima amar, selalu mengerjakan perintahnya. Apa yang diperintahkan oleh Nabi dikerjakan. Itu konsekuensinya. Wajtinabi ma naha anhu wazajar, dan menjauhi apa yang dilarang beliau dan bahkan beliau benci. Apa yang beliau benci itu harus kita benci, jangan sebaliknya. Beliau benci sesuatu tapi sampai tambah seneng. Beliau benci musik tapi sampai tambah seneng dangdut. Ya, itu berarti keimanannya terhadap Nabi dipertanyakan. Nabi benci itu
kepada cara-cara hidup orang-orang kafir. Nah, kita harus juga benci. Jangan malah kita malah senang. Makanya Nabi itu selalu menyelisihi Yahudi, menyelisihi Nasrani, menyelisihi Majusi. Wa tahkimu syari'atihi, berhukum dengan syariatnya. Ini konsekuensi mengenal Nabi. Waridho bihukmihi, dan ridho, rela kepada keputusan hukumnya. Ya. Jadi apa tadi? Masih ingat? Menerima ajaran Nabi. Setelah menerima apa? Membenarkan ajaran beliau. Membenarkan. Terus mengerjakan perintahnya, meninggalkan yang dilarangnya, dan dilarang dan dibenci. Dilarang dan dibenci. Terus berhukum dengan syariatnya. Waridho bihukmihi, dan rela menerima keputusan hukum beliau. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa, yaitu surah yang keempat pada ayat yang kelima, 65, di mana Allah Jalla Jalaluh berfirman dalam ayat tersebut, Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Fala wa rabbika, maka demi Rabbmu, la yu'minuna, mereka tidak akan dikatakan beriman, atau hakikatnya tidak beriman, hatta yuhakkimuka, hingga mereka menjadikan engkau hakim fima syajara bainahum, terhadap perkara yang mereka perselisihkan.
Jadi menjadikan Nabi sebagai apa? Hakim. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka yaitu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan. Tidak boleh ada objection, keberatan. Yang benar bagaimana? Qadait harajam mimma qadait, enggak boleh. Yang benar adalah wa yusallimu taslima, yaitu mereka menerima dengan sepenuh hati tentang keputusan Nabi itu. Apa yang telah diputuskan Nabi, fa insyaallah itu adalah kebenaran. Apa yang diputuskan Nabi, fa insyaallah itu adalah kemaslahatan. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana juga firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nur, surah 24, ayat yang ke-51. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Innama kana qawlal mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum, mengadili di antara mereka ialah ucapan, kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Iya. Innama kana qaulal mu'minina, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin idza du'u ila Allahi wa rasuli, jika mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya, liyahkuma bainahum, untuk menetapkan perkara hukum, mengadili di antara mereka. Apa yang mereka ucapkan? Ayyakulu sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Beda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi bagaimana? Sami'na wa asoyna, kami dengar tapi kami tidak mau taat. Ini konsekuensi dari beriman kepada Nabi. Kalau masih banyak tanya, diperintah seklaren takok, nggak dikerjakan langsung. Kadang keminter. Jika disuruh menyembelih sapi betina, langsung disembelih nggak? Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mereka mengatakan, Musa, mintakan kepada Rabbmu untuk kami menerangkan bagaimana sapi betina itu. Padahal sapi betina ya jelas. Tapi kok masih minta spesifikasi? Itu gara-gara keminter. Itu sebab orang tidak segera melaksanakan perintah karena apa? Keminter. Makanya dijawab sama Nabi Musa. Nabi Musa kan minta petunjuk dari kepada Allah. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wala bikr. Sapi betina itu tidak tua, tidak muda. Awanum baina dzalik, tengah-tengah antara keduanya. Faf'alu ma tu'marun, maka laksanakan perintah itu. Gak dikerjakno. Sik takok meneh. Takok apa? Wernoi. Ma launuha.
Warnane apa Musa? Ya akhirnya tambah soro. Dijawab sama Nabi Musa, safra, kuning keemasan, faqi'ul launuha, yang menarik perhatian orang yang melihatnya. Tambah soro, angel, goleki sapi kelire kok kuning. Itu gara-gara apa? Kemintar. Hanya kalau disuruh Rasul, wis sapa anane? Kongkon ngalor-ngalor, kongkon ngidul-ngidul. Wis gak usah takok. Kenapa harus ke utara? Kenapa harus ke selatan? Apa yang diperintahkan Nabi, kerjakan. Kalau itu tidak ada halangan, tidak ada udzur syar'i, kerjakan. Maka orang-orang mukmin dalam ayat ini disifati dua kalimat, kami dengar dan kami taat. Ono sing ngrungokno tapi gak taat. Iku berarti mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa, atau sebaliknya. Mereka bukan kopok dan budak, tidak. Baik. Demikian pula firman Allah Ta'ala fi suratin Nisa, yakni di ayat 59. Surat 4 ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasulah wa ulil amri minkum. Itu aneh kudu dibantu maca, suarane wis entek. Ustaz, sampean sing bagian maca. Sing ini terjemahi jenengan Qur'ane. Dadi cek ono manfaate. Suarane entek. Jenengan buka Qur'ane. Nggih. Terus sing syuting ku nek wayahe maca Quran terjemah iku syutinge mlayu rene. Aja aku tok bosen. Surah An-Nisa ayat 59. Gantian niki. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul. إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Baik, terjemah. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian,
Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Baik. Wahai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasulah. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Maka mentaati Allah dan Rasul itu mutlak, tanpa reserve, tanpa objection, keberatan, tanpa rejection, penolakan. Makanya diawali dengan kalimat ati'u, ati'u. Beda dengan ulil amri. Tidak diawali dengan ati'u. Berarti mentaatinya tidak mutlak, tapi bersifat relatif. Tergantung. Cocok enggak dengan Allah dan Rasul? Relevan enggak dengan perintah Allah dan perintah Rasul? Kalau cocok, maka kerjakan. Kalau tidak relevan dan tidak cocok, jangan kerjakan. Itu bedanya. Taat ulil amri. Turunannya selain ulil amri, termasuk taat kepada orang tua bagi seorang anak. Termasuk juga taat kepada suami bagi seorang istri. Tidak mutlak. Kalau cocok, relevan, taati. Nang sholat asar kurang setengah jam, entek waktu nih. Harus taat nggak? Taat. Relevan dengan perintah Allah dan Rasul. Nek metu teko omah iku nggayo jilbab. Mas yo buang sampah nang ngarep. Gak sampai 2 menit. Tapi sampai nek metu gak nggayo jilbab. Berapa pasang mata yang melihat itu? Cocok dengan Allah dan Rasul nggak? Cocok. Harus dikerjakan, harus ditaati. Kalau nggak cocok dengan Allah Rasul, nggak boleh. Sumpah yo, ayo mendem bareng mah. Ditaati nggak? Kalau ini cukrik sing murah, manang di mah. Nggak boleh ditaati. Itu berlaku juga pokok selain Allah dan Rasul. Termasuk yaitu hukumah, pemerintah, termasuk juga bapak, ibu, orang tua, taat kalau sesuai dengan Allah dan Rasul. Kalau enggak boleh ditaati. Maksudnya dari materi perintahnya itu, bukan dikebiauya, harus dirinci, tergantung perintahnya. Rincian perintahnya apa? Baik. Nah, taat Allah, taat Rasul mutlak. Karena keduanya kebenaran. Al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu datang dari Rabbmu. Demikian pula Rasulullah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jelas itu. Baik. Wa qala azza wa jalla, dan juga firman Allah azza wa jalla dalam surah An-Nur ayat yang ke-63. Surat 24. 23. Surah yang ke 24 itu ayat yang ke-63. Baik, silakan baca Ustaz. 63. Ayat yang ke-63. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين
تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Ya. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Disebutkan di situ ada kata fitnah. Yang arti fitnah itu adalah cobaan. Falyaqdaril ladzina yukhalifuna an amrihi. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul, mereka berhati-hati atau takut antusibahum fitnatun, akan ditimpa fitnah cobaan, au yusibahum adzabun alim, atau ditimpa azab yang pedih. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, berkata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala tentang ayat ini, atadri mal fitnah, tahukah kalian apakah fitnah yang dimaksud dalam ayat ini? Yang artinya di situ adalah apa? Cobaan. Kemudian beliau mengatakan al-fitnatu asyirku. Fitnah yang dimaksud di situ adalah kesyirikan. Ini merupakan dosa besar, bahkan yang paling besar. Kenapa terjadi seperti itu? La'allahu idza radda ba'da qawlihi ayyaki'a fi qalbihi syai'un minaz zaygh fayuhlik. Yakni ketika mereka sebagian dari kaum muslimin itu menolak ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah diputuskan, sehingga ayyaki'a fi qalbihi syai'un minaz zayghi, sehingga terjadi atau ada dalam hatinya itu terjangkit minaz zaygh, yaitu penolakan, keberpalingan, yang akhirnya mereka menjadi celaka. Fayulik, mereka celaka. Ini yang ditakutkan oleh Nabi, kalau kaum muslimin, umat beliau itu menolak perintah, menolak ucapan, menolak sunnah Nabi SAW, maka hatinya itu akan dipalingkan. Zayghun di situ apa? Maknanya yaitu keberpalingan. Hatinya bisa berpaling. Makanya kita ini berdoa kepada Allah. Doa yang kita mintakan dalam surah Ali Imran, supaya hati kita itu tidak ada apa? Berpaling atau keberpalingan. Ayat yang ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Apa katanya? Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Perhatikan, Rabbana la tuzigh qulubana. Jangan Kau condongkan hati kami kepada apa?
kesesatan. Kata-katanya dua. Kalimatnya zai ya ghaib. Az-zaihu, zaighun, la tuzik. Jangan kau palingkan hati kami kepada kesesatan. Gara-gara apa dia sesat? Sesat gara-gara apa? Tidak menerima keputusan hukum dari Nabi. Itu bisa menjadi sesat. Ya. Baik. Sudah masuk adzan, kita adzan dulu. Kemudian nanti kita lanjutkan. Silakan. tulisannya. Yang pinnya yang kecil.
Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Ini diantara penjelasan tentang yaitu ma'rifatu nabiyihi, mengenal nabinya. Berikut saya lanjutkan. Yaitu ma'rifatu dinil Islam. Apa itu? Mengenal agama Islam. Jadi nanti dibagi dua. Mengenal agama Islam dengan dalil-dalil, bukan dengan berkontemplasi. Bukan dengan merenung, bukan dengan hasil akal, bukan dengan hasil dhon, yaitu prasangka. Yang kebanyakan agama-agama yang diciptakan manusia itu adalah dasarnya prasangka. Ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam. Astagfirullah. Pentingnya ini. Mengenal agama Islam. Wal Islamu bil makna al khas. Dan Islam secara khusus maknanya ba'da bi'tsatin nabi, yaitu setelah diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu makna khusus. Kalau ada makna khusus, ada makna apa? Umum. Yakhtassu bima ba'atha bihi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dikhususkan setelah diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu makna dinul Islam. Lianna ma ba'atha bihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nasakha jami'al adyan as-sabiqah. Karena dengan diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berarti menghapus seluruh agama-agama sebelumnya. Yang dimaksud agama yang batil. Kalaupun dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya, tapi sudah terkontaminasi dengan tangan-tangan manusia. Yang asalnya ajaran Nabi Musa itu benar, dirubah. Dari Taurat menjadi Talmud. Yang asalnya ajaran Nabi Isa itu benar, bersumber dari Injil, malah sekarang bukan Injil yang dipakai, Bible. Beda. Maka Allah menyebut mereka bukan kaum muslimin lagi. Sekalipun Allah telah menamai mereka umat para nabi sejak dulu itu sebagai apa? Sebagai orang Islam.
Dinamai mereka muslimin. Walaupun belum ada istilah dinul Islam, belum ada. Tapi umat nabi-nabi itu disebut kaum muslimin. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hajj, surah yang ke-22, ayat yang ke-68, 78. Ya. Silakan. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ayo. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا Cukup sampai di situ intinya. Terjemahkan. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia, Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Nah, ini di sini. Dia, Allah telah menamai kalian semua, siapa? Kaum muslimin sejak dahulu. Walaupun belum ada brand istilah al-Islam, belum ada. Tapi umat para nabi mereka semua adalah disebut muslimin. Ya. Nah, istilah dinul Islam itu setelah yakni diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasara manittaba'ahu musliman. Maka siapa saja yang mengikuti mereka, maka mereka disebut muslim. Wa man khalafa laisa bimuslim. Dan barang siapa yang khalafahu, menyelisihinya, maka dia bukan orang muslim. Fattiba'ur rusul, maka orang-orang yang mengikuti para rasul itu muslimuna fi zamani min rusulihim. Pengikut para rasul itu mereka adalah kaum muslimin fi zamani rusulihim, pada zaman rasul-rasul mereka. Fal yahudu muslimuna fi zamani Musa sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wassalam. Maka orang-orang Yahudi dulu itu adalah muslim pada zamannya Nabi Musa, ketika mereka masih berpegang kepada Taurat, sek nurut Nabi. Begitu gak nurut, makanya Allah menyebut mereka Yahudi. Wan Nasara muslimuna fi zamani Isa alaihi salatu wassalam. Dan orang Nasrani dulu itu adalah kaum muslimin, yaitu pada zaman Nabi Isa, ketika mereka masih mengikuti ajaran Nabi Isa, yaitu kitab Injil. Tapi ketika mereka menyimpang, mereka sudah bukan muslimin lagi. Begitu dibangkitkan atau diutus Nabi, wa amma hina ba'atsan Nabi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakafaru bihi, dan mereka ingkar kepada ajaran beliau, falaisu bimuslimin, mereka bukanlah muslim. Seandainya mereka mengikuti ajaran Nabi Muhammad, jadi muslim lagi. Kalau ada orang Yahudi masuk Islam, mengikuti ajaran Nabi Muhammad, kembali muslim. Karena sebelumnya dia muslim. Ketika mengikuti ajaran Nabinya dengan benar, begitu menyimpang, mereka bukan muslim lagi. Karena apa? Sudah murtad. Wa hadad dinul islami
Huwa dinul makbul. Inilah agama Islam, agama yang diterima indallahi, di sisi Allah, an-nafi' li sahibihi, dan itu bermanfaat bagi para pemeluknya. Kama qala Allahu azza wa jal, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-19, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, Innad din, ayo, Innad din 'inda Allahil Islam, wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum, wa man yakfur bi ayati Allahi fa inna Allaha sari'ul hisab. artinya Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Karena kedengkian yang ada di antara mereka, barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. wa kama qala Allah Ta'ala, demikian pula firman Allah Ta'ala dalam surah yang sama ayat 85. Langsung dibaca di depan Ustaz, biar cepat. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Sing ngerti no yang nang harap pisan. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Iya, jelas agama yang diridhoi Allah Islam, dan siapa yang memilih bukan Islam dia akan rugi. Wa hadzal islamu huwa al-islamu alladzi amtana Allahu bihi ala Muhammadin wa amatahu. Ini tidak lain adalah agama Islam yang Allah Tabaraka wa Ta'ala telah amanahkan kepada beliau sejak awal sampai akhir hidup beliau. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala di mana dalam surah Al-Maidah pada ayat yang ketiga, ini surat yang terakhir turun ya. Sebagian mengatakan begitu. Inilah agama yang telah diberikan oleh Allah sebagai nikmat kepada Nabi dan juga kepada umat ini. Apa kata Allah Jalla wa'ala, surah Al-Maidah kelima, yaitu ayat yang ketiga. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah,
yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan, tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Baik. Inilah agama dinul Islam. Agama yang benar di sisi Allah, yang diterima, dan agama seluruh para nabi, dan itulah agama tauhid yang hanya menyembah kepada Allah saja. Dan Islam itu sempurna seluruh syariatnya setelah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun ada beberapa syariat yang dihapus, tapi banyak syariat-syariat yang disempurnakan di dalamnya. Dan itu berlaku sampai hari kiamat. Nabi Isa nanti ketika turun bersama Imam Al-Mahdi, Nabi Isa mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Beliau sholat, kalau sholat mah dari dulu. Beliau haji, nah itu yang belum. Nabi Isa belum haji. Nanti Nabi Isa haji dan umroh. Nabi Isa juga menikah, ya. Dan masih banyak syariat-syariat yang lain yang kemudian Nabi Isa harus mengikutinya. Inilah dinul Islam. Dan agama Islam ini dasarnya adalah wahyu, bukan kemauan hawa nafsu. Makanya disebutkan di situ wa ma'rifatu dinil islami bil adillati, dengan dalil. Nah, insya Allah penjelasan tentang bil adillati di sini masih panjang. Bil adillati insya Allah yang akan datang. Ingat-ingat. Ya, penjelasan tentang dalil-dalilnya. Wallahu a'lam. Saya pikir cukup sampai di sini. Sementara tidak ada pertanyaan, simpan dulu, kumpulkan semua, besok nggak tak jawab ya. Kita tutup dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.